mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas syafaatnya besok di yaumul qiyamah kita bisa berkumpul dipertemukan Allah dalam surganya. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rahia, Kepala Puskesmas pesantren dan timnya yang telah memberikan kesempatan kepada SDI Al-Falah karena dipilih untuk menjadi salah satu lembaga yang mensosialisasikan untuk program hepatitis ini. Kemarin itu kebetulan acaranya juga mendadak. Jadi malam saya itu di WA, terus ada informasi kalau besok pagi itu ada petugas, salah satu petugas guru kita yang suruh ngirim ke dinas Dinkes ya. Nah, terus setengah 12 itu siang tubuh saya baru diberitahu sekolah kita terpilih Bu untuk menjadi sosialisasi. Nah monggo bagaimana kegiatannya nanti. Kebetulan Bapak Ibu guru itu sudah mau pulang Bu, anak-anak jam 12 sudah pulang. Jadi Bapak Ibu guru itu saya stop, nggak boleh pulang dulu, kita langsung koordinasi untuk kegiatan pagi besok. Alhamdulillah ini saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah diberi kesempatan dan menyempatkan waktunya untuk datang menghadiri acara pagi ini. Semoga nanti ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf teman-teman Puskesmas Pesantren 1 dan juga wali murid dan juga murid-murid yang saya kasihi. Sebelumnya izinkan saya perkenalan dulu, katanya kalau tidak kenal kan tidak saya. Saya Cici Tri Juliani, panggilannya Cici aja. Saya dokter umum di Puskesmas Pesantren 1. Ini kebetulan diminta untuk mewakili teman-teman untuk menyampaikan materi sosialisasi hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya. Panjang ya, Ibu judulnya. Jadi ini saya minta waktunya mungkin 10-20 menit aja buat mendengarkan materinya. Langsung saja saya masuk ke materinya. Jadi apa itu hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya? Saya singkat aja Bu namanya. Jadi kalau ikut berita-berita itu kan namanya hepatitis misterius. Nah, keren sekali ya namanya. Jadi sesuai namanya hepatitis. Saya mungkin kalau dari WHO ini terlalu panjang dan tidak paham pasti. Hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya, yang bukan ditimbulkan oleh penyakit hepatitis A, B, C, D, dan E. Jadi kalau gampangannya nggak tahu kita penyebabnya apa. Setelah dites ternyata bukan karena virus A, B, C, D, E. Jadi yang sudah diketahui itu memang ada 5. Virus A, B, C, D, dan E. Ternyata di sampel darahnya kok tidak ada 5-5-nya ini. Ya, makanya dinamakan hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Nah, hepatitis itu apa sih Bapak Ibu? Hepatitis, hepar itu liver ya. Jadi livernya, itis itu radang. Jadi radang pada liver. Jadi keluhannya sama kayak hepatitis A, B, C, D, E, tapi ternyata penyebabnya bukan salah satu dari mereka. Namanya kita sebut hepatitis misterius. Nah, kenapa kok ini heboh? Kok langsung digembur-gemburkan? Karena ternyata klinisnya yang saya garis bawahi berat. Ya, jadi 10% kasus itu sampai memerlukan transplantasi hati. Transplantasi itu heparnya, livernya sudah rusak Bapak Ibu, jadi sudah tidak bisa dipakai, akhirnya perlu liver baru.
Nah itu karena saking beratnya perjalanan penyakitnya, 10% misal ada 100 kasus, 10 orang itu butuh transplantasi hati. Kalau hati transplantasi akhirnya ya meninggal dunia pasiennya ya. Nah anehnya lagi ya, namanya juga hepatitis misterius, cuman pada anak-anak. Kita belum tahu sebabnya kenapa kok cuma pada anak-anak, tapi yang jelas menyerang usia 1 bulan sampai 16 tahun. Ini juga perlu diwaspadai ya, karena ini kan salah satu teman-teman adik-adik dari SD awal bisa terkena hepatitis misterius ya. Next. Lalu kejadiannya di dunia kayak gimana sih? Next. Pertama itu ini yang laporan kasus pertama itu ada di Inggris baru ya Bu. Jadi setelah COVID-nya alhamdulillah sudah aman, ini kok ada penyakit baru di Inggris tanggal 5 April 2022 kasus pertama. Jadi ada pasien anak-anak datang itu kuning sudah badannya ya, kalau kena hepatitis khasnya itu kuning. Ternyata setelah dicek kok tidak disebabkan oleh A, B, C, D, dan E, dan pasiennya meninggal yang di Inggris ini. Bingung, heboh mereka. Ternyata setelah ditelusur lagi makin banyak kasusnya, sehingga tanggal 15 April WHO bilang kalau hepatitis ini kasus luar biasa. Namanya juga kasus luar biasa, berarti luar biasa berat, luar biasanya tidak ada sebelumnya, luar biasanya kok makin banyak. Nah ini heboh akhirnya, semua orang harus waspada ya. Terus ini jauh dokter orang di Inggris, saya tinggalnya di Indonesia kan, ternyata di Indonesia ikut-ikutan. Next. Di Indonesia kasus pertama ini di Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya. Ternyata ada 3 pasien sama keluhannya, kuning badannya, datang ke rumah sakit kondisinya ngapunten, sudah jelek ya. Jadi di ICU pun akhirnya pasiennya tidak tertolong, meninggal dunia. Masih jauh dokter di Jakarta ya. Di Jakarta kan sini Jawa Timur, masih jauh. Ternyata di Jawa Timur sendiri ya, ada 114 terduga, masih terduga sih Bu ya. Jadi terduga itu klinisnya keluhannya sama, kuning, mual, muntah, mencret ya. Tapi kan butuh pemeriksaan lab dan itu kan tidak sebentar waktunya, jadi masih terduga. Tapi ada 114 kasus di Jawa Timur. Salah satunya ini di Tulungagung, dan pasiennya anak-anak meninggal dunia juga sama, kondisinya kuning, penurunan kesadaran. Tapi ini masih dalam proses penelitian apa memang benar disebabkan oleh hepatitis misterius ini ya. Terus gejalanya apa sih? Ini yang perlu diwaspadai ya. Saya titip ke Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, mungkin kalau tetangganya ada yang putra putrinya kok mual, muntah ya, mual muntah, anak-anak mual muntah itu tidak boleh ya. Anak-anak itu gampang dehidrasi. Jadi kalau sudah mual muntah, asupan cairannya menurun. Kalau sudah menurun itu anak pasti lemes. Nah ini bahaya ya. Muntah yang kayak gimana yang perlu diwaspadai kalau sudah lebih dari 3 kali. Biasanya ini ada pasien datang, anak saya kalau tiap habis batuk muntah, kalau itu wajar. Kalau ini bukan kayak itu Bu ya. Jadi muntahnya memang benar muntah spontan, habis makan nggak selang 1 jam, setengah jam muntah, dikasih makan lagi selang setengah jam muntah. Nah, kalau sudah lebih dari 3 kali sudah langsung aja ke puskesmas, nanti ketemu saya ya. Terus next, diarenya berat. Diare berat itu kayak gimana? Diare yang lebih dari 3 kali dan konsistensinya cair, kayak orang pipis itu, tapi ternyata BAB ya. Jadi saking encernya dan ada ampasnya keluar air, makin parah dehidrasinya gitu Bapak Ibu. Sudah mual, muntah, mencret, waduh
cairannya hilang semua, nggak dimasukkan, lemes pasti anaknya ya. Dan sebelum jatuh ke dehidrasi yang bisa memperparah hepatitisnya, harus segera dibawa, entah itu ke puskesmas, ke bidan terdekat, ke dokter terdekat, ke Pak Mantri, monggo ya, biar segera ditangani ya. Selain itu yang demamnya ini tidak kasih ibu, jadi memang kebanyakan itu malah tidak ditemukan demam. Beda sama COVID, kalau COVID kan demamnya tinggi, kalau ini demamnya bahkan 80% tidak ada demam, yang khas semua muntah mejernya itu ya. Next, itu gejala awal harus sudah tahu sebelum jadi gejala lanjut. Kalau sudah gejala lanjut, langsung ini jelek pasiennya ya. Kalau gejala lanjut itu hepatnya sudah rusak ya, akhirnya timbul gejala yang disebabkan oleh kerusakan hepat. Air kencing berwarna pekat kayak teh itu gambarnya ya. Kalau orang makan kuning, walaupun kurang minum itu kuning. Nah ini kalau ini saya bilangnya kayak Coca-Cola itu loh, coklat, bukan kuning pekat, coklat kayak Coca-Cola ya. Terus warna mata dan kulitnya menguning. Nah ini pasiennya fotonya matanya kuning bu. Kalau dilihat putihnya itu enggak putih, ya kuning. Itu biasanya yang pertama keluar sebelum badannya menguning ya. Kalau badan mungkin agak, kalau saya sawo matang ini ya sulit lihat matanya kalau kuning ya berarti sudah masuk ke gejala lanjut, sudah hepatnya rusak ya. Terus hepat itu fungsinya juga membuat zat pembukuan darah. Kalau hepatnya rusak, akhirnya gangguan pembukuan darah. Gejalanya apa? Mimisan, diarenya ada darahnya, ya, batuk darah, macam-macam kalau sudah gangguan pembukuan darah dan sudah jelek kondisinya. Jangan sampai gejala lanjut baru dibawa rumah sakit ya, tolak, kasihan anaknya. Terus bisa ada kejang sampai penurunan kesadaran. Kalau yang di Tulungagung juga gitu, ternyata anaknya datang sudah kuning, terus lemas, dehidrasi ya, sama sudah penurunan kesadaran bu. Jadi setelah dicek fungsi livernya sudah turun, bilirubinnya naik. Bilirubin itu tanda untuk melihat livernya sehat atau enggak. Bilirubinnya sudah naik, kondisinya jelek, dikasih di ICU perawatan intensif ya nggak kembali, akhirnya meninggal dunia pasiennya ya. Terus ini gambarnya bagus ya bu ya, gambarnya ini virusnya, dugaan sementara ini ada namanya adenovirus. Kalau dilihat pakai mikroskop keren ya tapi ini bikin sakit. Jadi adenovirus ini nularnya bisa lewat pencernaan, bisa lewat pernapasan. Jadi untuk mencegah ya, kita mencegah si virus ini biar tidak nempel kemana-mana, nempel lewat saluran pencernaan, nempel lewat saluran pernapasan. Jadi nextnya mencegahnya dari saluran pencernaan dulu. Saluran pencernaan itu maksudnya gimana dok? Virusnya itu tadi bu bisa ada di pipis, bisa ada di apunten tinja ya, nya, adiknya, bisa ada di air liur ya. Jadi semuanya tidak boleh saling bersentuhan. Yang pertama rajin cuci tangan, jelas kalau habis ke belakang ya cuci tangan. Sebelum makan kan nanti memasukkan makanan ke mulut harus cuci tangan ya. Nanti cuci tangan ini kita praktek bareng-bareng ya teman-teman, biar pinter kalau cuci tangan harus benar ya. Bu, ini tidak apa-apa dibawa ke rumah sakit, bukan masalah apa, bukan penyakit yang perlu dialihkan ya, perlu ditakuti, bukan. Semakin dibawa cepat ke rumah sakit, semakin dapat pertolongan penanganan yang cepat, semakin bagus hasilnya ya. Jadi jangan sampai menunggu gejala lanjutan ya. Kadang-kadang pasiennya takut ke rumah sakit, takut disuntik ya, takut diinfus ya. Jangan, lebih baik nuruti
jangan nuruti anak, nuruti orang tuanya aja ya, orang tuanya yang lebih tahu. Terus ini nomor 4 mungkin tugasnya teman-teman puskesmas. Nah, kalau sudah kondisinya jelek ya kita rujuk, Bu, nggak bisa ya. Kalau masih bagus masih bisa kita observasi, tapi kalau sudah jelek kondisinya ya kita rujuk ke rumah sakit. Jadi jangan sampai masih bilang kalau bisa penanganan awal, gejala awal sudah ditangani, nggak sampai jadi gejala lanjutan gitu ya. Terus ini banyak mesti simpang siur yang dengar-dengar mungkin ada di grup WA keluarga. Ya, hepatitis akut benarkah disebabkan oleh vaksin COVID? Nah ini, jangan vaksin anaknya bikin hepatitis. Ini ada kasus baru, kasus di Eropa karena hepatitis karena vaksin COVID. Ini belum ada penelitiannya, ya penelitiannya tidak membuktikan kalau vaksin menyebabkan hepatitis. Jadi ini hoax. Itu aja saya titip untuk waspada gejala awal dan juga rajin-rajin cuci tangan. Mungkin itu sekian materinya, nanti bisa dilanjutkan tanya jawab pertanyaan aja ya, diskusi. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita kalau kehidupan sehari-hari itu kayak mungkin masuk angin biasa kayak gitu. Nah itu gejala awal setelah mungkin beberapa hari kita harus mengambil tindakan itu karena kayak DB itu mungkin kan ada fase-fasenya. Terus dari gejala awal yang mungkin terasa ringan, apa bisa dideteksi lewat lab atau gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, tadi sekilas saya dengar penjelasannya kan, untuk mencegahnya kita perlu cuci tangan, kemudian sering cuci tangan, pakai masker. Apakah penyakit hepatitis ini menular menular atau tidak? Kalau menular, apakah menularnya itu cepat seperti kasus-kasus COVID kemarin sehingga sarannya itu harus memakai masker, kemudian rajin-rajin cuci tangan, seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Mual, muntah, mencret, kayak saya bilang tadi, muntahnya lebih dari 3 kali, mencretnya lebih dari 3 kali, konsistensinya cair, langsung bawa ke puskesmas ya. Nanti untuk labnya ada, labnya kita melihat fungsi livernya, namanya SGOT, SGPT, nanti dicek. Kalau memang meningkat lebih mengarah lagi ke hepatitis misterius, soalnya kita masih belum tahu penyebabnya. Jadi penyebabnya nggak tahu ya, obatnya jelas nggak tahu. Yang bisa dilakukan dia mengurangi gejalanya. Kalau muntah dikasih obat muntah, jangan sampai dehidrasi. Kalau mencret ya dikasih obat biar nggak mencret, jangan sampai si anak jatuh ke dehidrasi. Kalau sudah ada dehidrasinya, sudah tambah berat, livernya rusak, cairannya turun, si anak pasti lemes ya. Jadi jangan nunggu hari. Kalau kelihatan muntah lebih dari 3 kali, muntah spontan gitu, bisa aja ada keluhan batuknya juga bisa kan. Batuk tuh saya aja kalau batuk ya bisa muntah ya. Muntahnya yang spontan, habis makan selang 1 jam sudah muntah, kasih makan lagi selang 1 jam sudah muntah, lah itu spontan namanya. Langsung bawa, langsung diperiksa, semakin awal semakin bagus. Nanti kita labkan di puskesmas SGOT SGPT-nya ya. Gak usah nunggu 2 hari bener, oh sudah hari ini sudah muntah 3 kali tapi belum mencret, ya jangan, gak apa-apa dibawa aja ya. Besoknya soalnya kalau dibawa anaknya sudah lemes, nginfusnya angel. Anak-anak kalau nginfusnya sudah dehidrasi itu angel, kita ya kesulitan, orang tuanya bingung ya, kasihan anaknya. Langsung aja dibawa biar diperiksa sama teman-teman
Lalu yang kedua, dan ini Bu, saya juga masih belum bisa menjawab. Dugaan sementara kan karena adenovirus. Nah, adenovirus ini nularnya lewat dua macam. Kalau COVID kan cuma lewat pernafasan saja. Nah, adenovirus ini bisa lewat pencernaan, bisa lewat pernafasan. Yang ini WHO masih melakukan penelitian yang sebenarnya yang mana yang jadi jalur menular. Tapi yang jelas kasusnya tambah banyak, di Eropa itu tambah banyak dan berat. Ya, kalau tidak berat mungkin tidak seramai ini gembar-gembornya. Ini soalnya kok 10% mengalami gagal liver itu. Jadi kasusnya berat, harus dikasih tahu semuanya. Ya, kejadian luar biasa, harus diwaspadai. Sementara ini, ya itu tadi, dengan mencegah lewat cuci tangan, memakai masker, ya, karena masih belum jelas penyebarannya. Ya, sementara itu dulu. Mungkin ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Apakah hepatitis itu menyerang pada anak-anak? Ulangi Bud. Apakah hepatitis hanya menyerang anak-anak? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasa. Saya mau tanya apakah hepatitis harian? Virusnya apa tadi? Hepatitis apa bisa hilang? Oh, hepatitis sama bisa hilang. Sembuh. Terima kasih atas kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pinter-pinter ya. Ini apakah hepatitis hanya menyerang anak-anak? Sesuai namanya ya, hepatitis misterius. Dia misterius, cuman menyerang anak-anak memang. Ya, jadi teman-teman ini nanti yang harus pinter mencegahnya, kan mencegah kan diri sendiri. Ya, orang tuanya kan cuma bisa ngasih tahu ya, yang praktek adik-adik semua. Cuci tangannya, nanti kita praktek bareng-bareng biar bener ya. Cuci tangan yang bener yang gimana sih? Nanti kita kasih tahu ya. Maskernya nggak boleh dilepas ya. Maskernya sementara ya dipakai dulu. Covidnya ya sudah adem sih, tapi masih ada ya. Jadi ya dipakai maskernya. Ya, emang cuman menyerang anak-anak anehnya. Terus hepatitis bisa hilang nggak? Bisa. Ya, memang 10%-nya berat, tapi 90%-nya alhamdulillah bagus outcome-nya. Asalkan waspada dari gejala awal, semakin cepat ditangani, semakin cepat kondisinya membaik, semakin bagus hasilnya. Ya, jangan sampai yang gejala lanjutan itu yang jelas. Jangan sampai kalau sudah kuning, sudah telat, ya ibunya kemana, bapaknya kemana. Kalau sudah kuning itu sudah gagal liver kalau kita bilang gitu. Jadi ya bisa sembuh asalkan dengan deteksi dini dan waspada. Gitu aja. Terima kasih.